Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Dwinata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mewawancarai tokoh pariwisata yang cukup getol mengkritisi, melihat sisi pariwisata Bali seperti apa, dan juga tokoh masyarakat di Legian Kuta. Beliau adalah Bapak Nyemaruta Adi. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Man. Om Swastiastu, Pak Pinata. Gimana kabar sehat, Pak? Baik. Ini dalam suasana Odala nih, di Pura Segara. Sedang berada di Pura Segara. Legian. Yang kalau saya lihat memang dikurung hotel-hotel. Inilah kondisi dari perkembangan kepariwisataan. Ya, yang penting bagaimana kita bisa menjaga keajagan kalau tempat nama sembayang, pura, pura tetap dijaga, Pak. Ya. Odalan tetap berlangsung seperti biasa. Ya. Paman, kalau kita bicara tentang kondisi pariwisata pasca Covid lah katakan begitu, ini kan 2023 sih sudah mulai agak stabil. 2024 atau 2023 sampai sekarang gimana nih kondisi di jujur saya katakan pariwisata Bali ini khususnya di Legian Kuta ini sudah pulih ya. Meskipun kalau kita melihat ada musim-musim di mana saat wisatawan itu banyak, kemudian ada sedikit berkurang. Tapi secara umum kalau kita bicara pasca Covid ini wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Kuta Legian ini sudah pulih. Yang perekonomian sudah mulai menggeliat. Ya, tentu saja ini imbasnya kepada perekonomian masyarakat skala kecil dan menengah di samping yang ya, industri pariwisata yang besar-besar ya. Saya ingat dulu ya dengan Pak Man, mencari Pak Man di pinggir pantai ya, dengan kondisi sepi gitu ya. Sekarang sudah mulai ya. Sudah syukurlah gitu. Nah, kalau kita bicara tentang sebenarnya topik yang mau kita angkat berkaitan dengan pungutan wisatawan asing atau PO yang sudah berlaku 14 Februari ya. Nah, sebagai tokoh masyarakat di kawasan pariwisata dan juga sering mengkritik soal pariwisata Bali, gimana Pak melihat pungutan wisatawan asing sebaiknya seperti apa? Iya. Sejak diumumkan bahwa kita akan mengenakan wisatawan asing yang berkunjung ke Bali dengan pungutan Rp150.000 ya. Ya, pertama kali saya juga berpikir apa benar begitu ya? Apa bisa gitu ya? Ya, alasannya apa? Karena bagaimanapun juga sekecil apapun yang namanya pungutan itu tentu akan berpengaruh kepada orang yang membayar. Tetapi sebagai warga negara tentu saja saya memahami bagaimana pemerintah mengelola pariwisata ini supaya menjadi pariwisata yang berkualitas ya, quality tourism. Ya tentu di balik kita mencanangkan quality tourism, tentu saja kita juga sebagai tuan rumah harus berkualitas. Berkualitas di bidang lingkungan, berkualitas di bidang pelayanan. Ya semua ini menyangkut SDM, infrastruktur. Kemudian tentu saja infrastruktur itu juga termasuk bagaimana kita mengelola sampah, sanitasi, keamanan. Nah ini kan akumulasi dari tujuan kita, rencana kita untuk membangun pariwisata berkualitas. Tanpa hal itu tentu saja nanti kita menggaungkan pariwisata berkualitas, kita sebagai tuan rumah akan menjadi bumerang gitu ya. Kita sudah menggebu-gebu, tetapi di balik itu masih ada hal-hal yang patut kita benahi, dan mudah-mudahan kalau benar ini dan memang akan terjadi 14 Februari akan diterapkan pungutan bagi wisatawan asing yang masuk ke Bali. Tentu saja saya sebagai warga negara, sebagai penduduk lokal berharap pemanfaatan dana yang dikumpulkan ini supaya benar-benar sesuai dengan rencana. Bagaimana eksekusi dari dana, pemanfaatan dana itu, apakah untuk pelestarian budaya, pengelolaan lingkungan, ya, supaya benar-benar dibuatkan sistem yang sesuai dengan tujuan kita untuk mewujudkan Bali sebagai tujuan wisata yang berkualitas. Oke. Jadi Pak mengatakan bahwa nanti kalau dana ini terkumpul, itu digunakan untuk bagaimana mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas gitu Bapak. Nah, kalau dalam pandangan Pak Mas sendiri yang berkualitas itu seperti apa? Apakah memang infrastrukturnya yang bagus, SDM-nya yang bagus, pelayanan yang bagus, atau soal yang paling kecil sampahnya juga agak susah ini. Yang berkualitas seperti apa itu Pak yang ideal menurut Pak Man tentang Bali? Ya, kalau kita bicara bagaimana idealnya
kita menyebut Bali sebagai kawasan wisata berkualitas, ya ini tentu saja kan dari semua aspek tidak bisa kita di satu pihak kepada industri pariwisata kita menuntut supaya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, mereka membayar pajak, mereka sudah menampung tenaga kerja, memutar ekonomi, tetapi di lain pihak regulator, pemerintah belum siap untuk membenahi keadaan yang ada, kondisi yang ada, di mana wisatawan itu melakukan kegiatannya sehari-hari di luar, mereka menginap di hotel yang sudah demikian bagus. Kan ini perlu, kemudian menurut saya perlu edukasi kepada masyarakat juga. Meskipun kita sudah sekian tahun ya, sudah puluhan tahun ini mengelola pariwisata, merasakan dampaknya pariwisata, bagaimana plus minusnya, masih juga kita harus belajar dari negara-negara lain yang memiliki daerah tujuan wisata yang lebih berkualitas dari kita. Jadi jangan kita merasa semuanya sudah firm, itu sudah oke. Sedangkan di lain pihak negara-negara pesaing kita jauh lebih maju. Lihat saja misalnya Thailand, Singapura, Malaysia, itu yang paling dekat lah, yang paling dekat. Apalagi kita bandingkan dengan yang lain. Bukannya kita berkecil hati, pesimis, tetapi dengan adanya aturan memungut wisatawan 150.000 per orang yang masuk ke Bali, yang ini yang saya minta supaya benar-benar pemerintah memanfaatkan dana yang terkumpul ini untuk menata Bali supaya menjadi daerah wisata yang berkualitas. Jadi ada acuannya sebenarnya kalau kita bicara tentang pariwisata berkualitas, misalnya seperti Pak Man sampaikan tadi, contoh di negara-negara lain gitu ya. Yang dekat-dekat Singapura, Thailand, di sana kondisinya lebih bagus ya pariwisatanya. Dari pelayanan, dari satu yang saya lihat mungkin disiplin ya. Ya, disiplin itu kan ada kaitan dengan penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya itu sudah betul-betul, saya kira juga itu akan terwujud suatu disiplin. Kalau penegakan hukumnya masih tebang pilih begitu ya, ada yang bisa ya dikamuflase, pelanggaran bisa tidak menjadi pelanggaran, yang begini kan contoh saja, maaf ini. Akhir-akhir ini kan banyak di media, di medsos terutama, banyak wisatawan yang seolah-olah berani sekali bahkan menunjukkan keangkuhannya untuk melakukan pelanggaran gitu ya. Misalnya ya yang begitu-begitu ini kan yang kita di jalan tidak pakai helm, tidak pakai kendaraan, tidak pakai plat nomor, atau plat nomornya palsu buatan ya supaya gagah. Itu sebenarnya menurut saya kita perlu introspeksi kenapa mereka berani begitu. Ini saya sudah memahami itu, bahwa saya tidak menuding bahwa kita itu buruk gitu, tetapi kita harus introspeksi karena di negara lain, kalau seorang security ya, di negara lain, saya baru saja datang dari negara asing, itu dalam masa kerja, dalam dinasnya itu tidak ada istilahnya duduk gitu. Ya, meskipun tidak ada tamu ya berdiri. Diajak ngomong aja tidak mau dia misalnya gitu ya. Itu kan di Jepang begitu ya. Jepang, Cina begitu. Seperti patung dia itu. Iya. Itu contoh kecil. Disiplin. Ya. Apalagi kalau mau main-main dengan menerima sesuatu ya, ini kan menurut saya penegakan hukum itu akan, kalau penegakan hukumnya bagus, akan mewujudkan sebuah disiplin masyarakat, disiplin masyarakat luar yang ada di Bali. Ya itu tentu saja akan mewujudkan juga kualitas pariwisata. Ya, seperti disiplin bagaimana berlalu lintas. Ya, itu salah satunya. Kalau Kuta sama Legian masalahnya kemacetan. Ya. Kenapa macet? Karena orangnya tidak disiplin, ada parkir sembarangan gitu. Nah, ini yang digunakan dana lain untuk bagaimana upaya supaya pendisiplinan, kemacetan, termasuk juga sampah ya, Pak. Ya. Di situ itu memang terkait karena sampah itu kan produk masyarakat ya. Ya, di samping produk dari kegiatan pariwisata, produk masyarakat. Kemudian kita tahu di Bali ini kita seolah-olah masih mencari-cari tempat yang idealis, yang ideal untuk di mana kita harus membuang sebagai kita tentukan sebagai TPA, tempat pembuangan air sampah begitu ya. Kita kan masih kesana kesini. Berkali-kali masalah di pantai pernah kesulitan untuk membuang sampah, sedangkan wisatawan setiap hari datang. Ya bagaimana? Kalau kita kan seolah-olah kita tidak siap kalau kita mengatakan tempat pembuangan sampah kita penuh, tempat pembuangan sampah kita belum tersedia, kan tidak masuk akal. Tidak baguslah kalau kita tentu saja kita mengatakan bahwa kita akan selalu siap gitu, tapi sampai kapan? Nah, dengan adanya pungutan ini saya harap yang begini-begini ya dipikirkan juga kan, SDM-nya. Ya. Karena dana yang terkumpul nanti
Ya oke lah, dana terkumpul digunakan untuk pariwisata berkualitas dan ini memang Kuta Legian itu menjadi semacam frontliner juga ya, Iya. dan harus mendapatkan perhatian khusus. Kalau menurut gimana? Ini kan jendelanya pariwisata Bali ya. Jadi anggaplah wisatawan datang dari luar negeri mendarat di airport yang diinjak pertama tanah itu kan di wilayah Kuta, di Kecamatan Tuban itu wilayah. Dan itu mereka tentu menyebar kemana-mana. Jadi sebagai tempat yang harus kita kenalkan kepada wisatawan pertama kali ini adalah bagaimana Kuta menyambut Kuta secara luas ya. Kuta, Legian, Seminyak dan sekitarnya ini bagaimana menyambut kedatangan wisatawan itu dengan mewujudkan bahwa kita siap menjadi sebuah destinasi wisata yang berkualitas untuk kedatangan wisatawan yang berkualitas, kan begitu. Kita tidak bisa menuntut hanya wisatawan yang datang harus berkualitas gitu. Kita sendiri yang dikunjungi belum berkualitas. Ya ini jadi Pak Rita, maksud saya mungkin dari dana-dana yang terkumpul dari pungutan wisatawan asing juga ada difokuskan untuk bagaimana tetap menata pantai Kuta, Legian, Seminyak gitu ya, supaya karena ini tadi jendelanya. Iya. Ujungnya kemarin ribut juga nih, kesannya pantainya kumuh, padahal baru ditata itu. Ya, saya sebagai warga Legian Kuta ini berterima kasih kepada PMK Badung sudah menata pantai sepanjang Seminyak Legian Kuta, kemudian sekarang saya dengar sudah Jimaran juga. Ya di satu pihak kalau kita masyarakat melalui desa adat mungkin diberikan hak mengelola itu, ya tentu kita harus siap untuk mengelola dengan cara yang baik gitu. Pertama, bagaimana kita menertibkan, mewujudkan kondisi pantai itu benar-benar menjadi pantai yang bisa dinikmati oleh wisatawan di satu pihak. Yang kedua, karena tidak bisa lepas dari kegiatan-kegiatan seremonial keagamaan. Itu kan selalu kita pakai kan, bertaruh mesuci, ada melasti, ada dan lain-lainnya. Ini ruang-ruang itu sudah disiapkan. Kemudian yang perlu kita tata lebih intens lagi adalah bagaimana sampah-sampah yang ditimbulkan oleh aktivitas pedagang ini supaya memang ada petugas sampah tetapi masih belum menjangkau untuk semua wilayah ini, belum tercover. Sehingga kalau kita pagi hari ya saya juga senang berjalan kaki pagi hari olahraga sepanjang Legian Kuta ini sampai jam 7, jam 8 itu masih ada di. Nah, ini tentu saja hal begini kita sebagai masyarakat juga perlu introspeksi ya. Jadi kita tidak hanya bisa memanfaatkan pantai untuk bisnis, tapi kita juga harus menjaga, merawat. Kan itu tanggung jawab ya. Jadi ada hak kita memakai untuk berbisnis, ya tanggung jawab kita adalah memelihara. Baik. Itu yang paling penting ya. Jadi tanggung jawab tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Mungkin ada yang disampaikan sebagai closing statement dari Pak Maru tadi berkaitan dengan pungutan wisatawan asing, ya tadi kaitannya dengan bagaimana mewujudkan pariwisata berkualitas. Menekankan lagi harapan kepada pemerintah dan juga masyarakat. Bali kita sudah tahu bersama adalah sebagai daerah tujuan wisata kelas dunia yang sudah sangat terkenal. Jangan sampai kita ditinggalkan oleh wisatawan hanya karena kita kurang aware ya. Jadi kurang memperhatikan kondisi kita secara umum. Satu, saya harapkan dengan pungutan wisatawan yang akan diterapkan mulai 14 Februari besok ini, bisa benar-benar Bali ini mewujudkan sebuah kondisi kawasan wisata yang berkualitas, karena kita menginginkan wisatawan yang datang ke Bali juga berkualitas. Jadi harus imbang. Kita siap sebagai tuan rumah, menjaga kualitas daerah tujuan wisata yang kita miliki, kemudian wisatawan yang datang tentu saja akan bisa menikmati bahwa mereka tidak sia-sia untuk mengeluarkan 150.000 berkunjung ke Bali karena mereka sudah mendapatkan sesuatu layanan yang bersih, suatu kondisi yang aman, kemudian selama di Bali nyaman. Saya kira demikian, mudah-mudahan pemerintah dan kami sebagai masyarakat tentu saja harus tetap bersinergi. Terima kasih Pak Man atas waktunya dan pendapatnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita bersama supaya pungutan wisatawan asing ini betul-betul bermanfaat, berguna untuk pariwisata juga, khususnya menjadikan pariwisata Bali ini yang berkualitas. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup Bali Post Talkie dengan Parmo Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.